next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Kalau kemarin kita udah bahas ya di video sebelumnya, yaitu besaran-besaran yang ada di rangkaian arus bolak-balik. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang persamaannya. Tapi sebelum ke persamaannya, kita mau lihat dulu ya. Di sini ada rangkaian RLC yang akan kita gunakan. Gimana sih persamaannya kayak gitu ya? Sebelum kita ngetahuin tentang persamaan, tegangan, dan arus, di sini aku mau ngelihatin ke kalian gimana sih si tegangan sama arus itu sendiri dalam rangkaian AC ya. Jadi kalau ada di sini aku udah bikin rangkaian, jadi ada rangkaian yang terdiri dari arus AC, kemudian di sini ada saklar, di sini resistor, kemudian ini induktor, dan ini ada kapasitor ya. Nah, di sini aku gunain dari pad. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi biar kalian bisa nyoba-nyoba sendiri. Kemudian yang akan aku gunakan di sini adalah ada current chart, itu akan mengukur si A-nya, ampernya ya atau arusnya, kemudian sama voltage chart atau mengukur tentang tegangannya gitu ya. Nah, di sini masih zero ya, belum ada isinya. Kemudian kalau kalian lihat di sini, hati-hati ada voltmeter, ammeter itu sama kayak ampere meter ya. Kemudian non kontak ammeter ya atau ampere meter sendiri. Nah, karena di sini kit AC dan DC, jadi kalian harus hati-hati karena voltmeter di sini itu adalah voltmeter DC ya, bukan AC. Jadi ketika kalian hubungin ke sirkuit yang isinya AC, maka tidak akan menunjukkan nilai efektifnya. Contohnya nih ya, misalkan like this one, aku taruh ya, ini kebalik. Ya, it's okay lah ya, paling kalau kebalik ada minusnya aja. Nah, di sini nilainya berubah-ubah terus ya seiring waktu. Artinya di sini itu nilainya itu ya kayak gitu ya, bukan nilai efektif. Kalau kalian pakai yang voltmeter yang AC asli gitu ya, dia akan nunjukin satu nilai doang yang bernilai setara dengan efektifnya ya, jadi V efektifnya. Oke, karena kita nggak butuh ini, kita nggak akan pakai. Tadi cuma pengenalan alat aja, dan di sini aku akan pakai yang namanya osilator ya. Jadi osilator di sini udah dibagi menjadi voltage sama currentnya. So, ini saklarnya belum aku hidupin ya. Jadi ketika aku masukin di sini, misalkan aku akan ngitung atau ngelihatin V totalnya gitu ya. Sama wow. Oke, masih kayak gitu ya. Kemudian I-nya di sini. Oke, jadi I-nya masih 0 karena 0 gitu ya. Kemudian di sini voltage-nya sangat besar sekali gitu ya. Kenapa? Ya karena masih hambatannya tidak ada gitu ya. Alias tak hingga gitu ya, makanya dia besar. Nah, ketika saklarnya aku sambungin gitu ya, maka akan terbentuklah. Nah, di sini kelihatan baruan si voltase yang mengalir dalam rangkaian ini. Yap, berbentuk apa? Sinusoidal ya, dengan di sini dari 10 min 10 ke 10 gitu ya. Itu adalah V maksimumnya. Kemarin kita udah belajar ya kalau di osiloskop. Kemudian currentnya kok kagak kelihatan. Nah, ini silahkan kalian boleh kecilin atau besarin ya. Nah, ini biar kelihatan mah ya kita besarin gitu ya. Oke, ini hasil si currentnya ya. Agak naik turun ya, sometimes emang enggak tetap ya. Kalau ini voltage-nya tetap, kalau yang currentnya enggak. Oke, aku cuma mau nunjukin ini doang bahwa benar gitu bentuknya sinusoidal. Oke, kita akan keep ini ya. Sekarang kita masuk ke persamaan arus bolak-balik ya atau AC ya. Nah, di sini tadi ada dua buah persamaan gitu ya. Loading gitu, maaf ya. Jadi ada tegangan sama arus ya. Jadi di sini aku akan ngubungin ke tegangan dulu. Ini contoh yang tadi ya, jadi ada voltase dari min 10 sampai 10 itu adalah Vmax-nya. Jadi kalau kita mau gambarin secara lebih clear gitu ya, jadi bentuknya kayak gini ya, sinusoidal dengan dimana ini adalah Vmax-nya ya, Vm. Kemudian yang di bawah itu adalah V minimnya atau ya sama kayak Vmax tapi nilainya negatif gitu aja ya. Nah, dari atas sampai bawah kita sebut dengan VPP ya atau voltage peak to peak ya, puncak ke puncak. Oke.
Nah, kalian udah tahu kan, lihat ini persamaannya kayak apa guys? Yap, bener ya, sama kayak gelombang gitu ya. Kalau kalian ingat, gelombang itu persamaannya sama dengan amplitudo dikali sin omega T. Nah, di sini juga sama. Amplitudo di sini apa? Amplitudonya adalah Vm-nya. Jadi, persamaan tegangannya yaitu V sama dengan Vm sin omega T ya. Jangan lupa omega itu adalah kecepatan sudut. Oke, gitu doang persamaannya. Nanti untuk lebih kompleksnya ntar aja gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang simpel dulu. Oke, sebuah sumber tegangan memiliki persamaan V sama dengan 50 akar 2 sin 100 T. Besarnya tegangan efektif dan sudut fasenya berturut-turut adalah berapa ya? A, B, C, D, E yang benar yang mana? Kita tulis dulu yang diketahui ya. Oke, yang diketahui di sini cuma V-nya aja gitu. Jadi ada 50 akar 2 sin 100 T. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa persamaannya tadi kan V sama dengan Vm sin omega T gitu ya. Nah, nggak lain si 50 akar 2-nya ini adalah Vmax-nya gitu ya. Vmax. 100 T-nya ini kita sebut dengan sudut fasenya atau theta, dan si 100-nya itu omega ya. Jadi omega T itu adalah theta. Ya, kalau kalian masih ingat di bagian gelombang gitu ya. Oke, di sini yang ditanya adalah tegangan efektif dan sudut fase. Sudut fasenya udah tahu 100 T ya. Oke, berarti kalau nggak BD lah ya. Nah, sekarang tegangan efektif. Tadi aku nggak nyebutin tegangan efektif karena sudah aku sebutin di video pertama aku gitu ya. Dimana tegangan efektif itu senilai dengan Vm dibagi dengan akar 2. Nah, sekarang Vm-nya berapa? Vm-nya adalah 50 akar 2 ya. Jadi Vf-nya adalah akar 2 dan coret gitu ya, sama dengan 50 volt. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Itu dia persamaan tentang tegangan. Bagaimana dengan kuat arusnya? Ya nggak jauh beda, karena kan tadi kita punya yang kayak gini, ini juga bentuknya sinusoidal ya, walaupun agak miring-miring dikit gitulah ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau kita clearin juga hampir sama sebenarnya, dimana di yang sini itu adalah I maksimum dan yang di sini adalah I minimum ya, atau minus dari I max-nya. So, persamaannya sama aja, cuma V-nya ganti huruf I aja ya, jadinya I sama dengan IM sin omega T. Jangan lupa lagi, omega adalah kecepatan sudut ya. Oke, nah ini dia contohnya. Sebuah arus bolak-balik mempunyai bentuk persamaan I sama dengan 12 sin 200 pt. Berapakah besar frekuensi arus bolak-baliknya? Oke, kita diketahui dulu ya, yang diketahui adalah I-nya doang. Kemudian yang ditanya adalah frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu pasti hubungannya sama omega ya. Karena kita punya omega sama dengan 2πf. Jangan dilupakan ya, selama ada gelombang itu pasti keluar gitu ya. So, omeganya yang mana? Yap, yang di depan huruf T ya. Jadi yang 200pi itu adalah omega. Kita punya omega sama dengan 2πf, sehingga 200pi sama dengan 2πf. 2pi sama 200 ini bisa dicoret-coret gitu ya. Hasilnya adalah 100 gitu ya. Nah, sehingga F-nya adalah 100 Hz. Udah selesai gitu doang ya. Jawabannya C. Masih gampang bukan ya? Jadi di bab ini sebenarnya mah gampang. Yang penting kalian udah tahu besaran-besaran yang harus kita ketahui di RLC arus bolak-balik ini. So, jangan di skip karena habis ini masih ada rangkaiannya. Kita masih belum berhubungan dengan rangkaiannya. Kalau tadi kalian udah sempat melihat RLC ke, habis ini kita akan latihan rangkaiannya. See you next time. Assalamualaikum.